sekarang saya ingin mengupakan tentang isu yang terkini, coba ya. Bayangin, bisa nggak ngebayangin beras harganya naik gitu kan? Ini jadi sumber-sumber kehidupan gini kan. Ya kita orang Indonesia gitu kan. Orang Indonesia kan makannya juga beras gitu kan. Oke, harganya naik gitu. Ini saya topiknya sekarang lagi membicarakan tentang ibu hamil, kebutuhan dasar ya. Beras, makanan, minuman, dan segala macam. Beras merah kalau untuk ibu hamil lebih bagus nggak, Dokter Ahmad? Oke, lebih bagus dong, bagus ya. Gini, ibu hamil di orang Indonesia juga, pasien-pasien saya juga banyak yang obesitas. Banyak ibu hamil juga yang kenaikan berat badannya melebihi dari standarnya. Lagi hamil nih, banyak juga nggak gitu kan? Mungkin sekitar 20-an% gitu adalah obesitas, ya sekitar 20-an% pula dengan kekurangan gizi. Jika masih ada pasien-pasien yang kurus gitu. Yang ideal mungkin sekitar 60-70% aja. Jadi kalau ditanya tentang beras merah akan lebih baik atau tidak, menurut saya lebih baik gitu. Dan karena juga bukan hanya untuk pasien-pasien yang normal aja gitu ya, berat badan ideal, tapi untuk terutama pasien-pasien yang obesitas gitu. Saya sendiri pakai beras merah gitu ya untuk karena saya punya masalah juga tentang metabolisme saya gitu kan. Nah ini kalau untuk pasien-pasien yang punya resiko hipertensi, pasien resiko dengan diabetes gitu. Kalau dia memang beralih ke arah beras merah, oke, menurut saya nggak apa-apa. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kita harus mampu memantau pertumbuhan dari bayi yang dikandungnya, jangan pula ibunya kita bikin sehat, bayinya masalah. Dua-duanya harus sehat kan, pertumbuhan dan perkembangan ibunya dan bayinya juga harus sama-sama sehat. Untuk kebutuhan porsinya, kebutuhan beras merah berapa banyak? Ya ini tentunya kebutuhan karbohidrat gitu ya kan, kita tidak lepas dari kebutuhan gizi seimbang pada ibu hamil. Bukan hanya karbohidrat, ada protein, ada buah, sayuran, vitamin, dan segala macamnya. Kalau kebutuhan karbohidratnya dipenuhi sebagian besar dari beras, maka sebaiknya kalau beras merahnya juga jangan full beras merah, menurut saya dikombinasi dengan beras yang putih dan segala macam. Ya mungkin kadarnya beras merahnya lebih 80% gitu kan, beras putihnya 20%. Tetapi karbohidrat dari yang lain kan masih banyak, karbohidrat yang lain ada misalnya kentang, ada misalnya dari yang lain-lain gitu, ubi, singkong dan segala macam, itu tetap karbohidrat. Jadi tentang kebutuhan ini semua ada rumusnya gitu kan. Kebutuhan idealnya juga ada, tergantung juga berat badannya, tergantung aktivitas kerjanya gitu, semuanya gitu. Nah ini boleh semua digabung, dikombinasi dengan baik. Kalau memang untuk usia hamilnya mulai dari kapan? Bisa dari awal. Ya ini kebutuhan dasar kok. Ini kebutuhan dasar dari hamil 4 minggu, 5 minggu, datang ke saya juga. Sampai hamil 40 minggu juga boleh. Saya lebih tertarik untuk memantau pertumbuhan berat badan bayi dan ibunya misalnya gitu ya. Dari semata-mata beras merah atau beras putih. Tapi yang udah pasti kalau beras merah akan lebih sehat kan, karena lebih banyak seratnya. Jangan lupa pada orang ibu hamil, kemampuan untuk mencernanya juga berubah nih masalahnya gitu kan. Ibu hamil kan nggak boleh makan sekaligus atau banyak sekaligus, nggak boleh. Tapi makan mesti sedikit-sedikit, tapi sering. Sehingga saluran-saluran pada ibu hamil kan nggak boleh dan terganggu. Saluran masuk, saluran keluar gitu kan. Mulai dari mulut, mulai dari usus, pencernaan kan semuanya harus terjamin dengan baik gitu. Kira-kira itu.